Puji Tuhan. Jangan lupa besok atau nanti sore kita akan berkumpul di GSG 2 dengan doa puasa atau buka puasa kita jam 4 dan jam 6 kita lanjutkan dengan penata layanan. Besok kita akan doa pagi di GSG 2 dan kita dahului dengan pujian penyembahan. Datanglah dan nikmatilah perbedaan yang kita akan buat bersama ketika kita mulai memuji Tuhan, dan di situ ada banyak berkat. Puji Tuhan. Kisah para rasul kita mulai dengan apa yang dikerjakan setelah Yesus dibangkitkan. Apa yang dibuat oleh Yesus adalah ayat 3, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Yesus setelah ia bangkit. Ia tidak segera meninggalkan murid-muridnya. Ia tidak segera kembali kepada Bapa seperti apa yang diucapkan kepada Maria dari Magdala. Tetapi ia tinggal 40 hari bersama dengan murid-muridnya untuk menunjukkan setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda bahwa ia hidup. Kebangkitan itu bukan berarti kematian. Kebangkitan bukan berarti rohnya, tetapi kebangkitan itu berarti tubuh, jiwa, dan roh. Berbeda dengan manusia, dan tidak ada seorang pun sebelum Yesus bangkit itu dibangkitkan. Tetapi Yesus dikatakan dalam Kolose 1 adalah sulung dari semua yang dibangkitkan. Ia menunjukkan dirinya bahwa ia hidup. Ada kalimat-kalimat yang didengar, ada perbuatan-perbuatan Yesus yang disaksikan. Bahkan Injil Lukas berkata, Yesus minta ikan goreng, lalu dia makan di muka murid-muridnya untuk mengatakan bahwa hantu tidak makan. Hantu tidak ada yang makan ikan, tetapi aku makan ikan yang kau berikan. Kalau Tuhan disebut hantu, oh bisa menampakkan diri tiba-tiba di tengah ketakutan murid-murid, Yesus ada. Mereka ingat betul, mereka tadi mengunci pintu. Mereka ingat betul, tidak ada yang dibuka sampai jendela-jendela ditutup begitu rapat. Sebab orang-orang Yahudi mengejar mereka. Ditutup baik-baik, dikunci baik-baik. Tapi di dalam Yohanes dikatakan bahwa tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Kalimatnya berkata, sejahteralah kamu. Dan Yesus menghembuskan nafasnya, rohnya. Setelah kebangkitan, sejarah berubah. Setelah kebangkitan, murid-murid mulai mendapatkan sesuatu yang mereka tidak pernah rasakan sebelumnya. Sebab pasal 2, mereka penuh, ayat 4, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata
bahasa-bahasa lain, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan bukti penyertaan Allah kepada manusia, bukti penyertaan Allah yang tidak meninggalkan seperti janjinya dalam Yohanes 16. Aku tidak meninggalkan kamu piatu. Penyertaan Allah dalam wujud Roh Kudus inilah yang mampu mengubahkan manusia, yang sanggup, yang mampu mengubahkan manusia. Tidak ada seorang pun. Dan ketika Yesus memilih 12 muridnya, bukan murid-murid itu dipilih karena kelebihannya, tidak, tapi karena kekurangan-kekurangan mereka dipilih untuk membuktikan juga kepada kita bahwa Yesus tidak salah pilihan, bukan karena kebaikan yang tersembunyi, tetapi karena Roh Kudus mengubahkan mereka. Melihat mana yang baik, gak ada yang baik. Murid-murid yang di sekeliling Yesus tidak ada yang baik. Tidak dipilih karena kelebihannya, tidak. Allah tidak pilih kita karena kita punya kelebihan-kelebihan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Ia tidak pernah, kalau mau tanya apa yang Yesus butuhkan dari kita, gak ada, saudara. Tapi kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kitalah yang membutuhkan diubahkan, itu kita. Pada waktu terjadi peristiwa Kisah Patsal 2, mereka belum tahu semacam apa janji Bapa itu, belum tahu. Tidak ada seorang pun yang melihat ada arti Roh Kudus di dalam kita. Dan begitu banyak orang yang tersesat dan menganggap aku gak butuh Roh Kudus. Padahal Roh itulah yang menjadikan kita ada dan terpelihara. Roh Kudus itu ketika diberikan kepada murid-muridnya, bukan cuma 12 orang, tetapi 120 orang ini penuh dengan Roh Kudus. Mereka bukan hanya berasal dari Yahudi. Kalau saudara baca di ayat yang ke-8, negeri asal kami adalah negeri yang cukup jauh. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Begitu banyak orang berkerumun sebab Yerusalem adalah kota pusat perdagangan. Jadi kalau orang-orang datang berkumpul di sana, merupakan satu kumpulan orang-orang yang datang dari segala penjuru untuk berdagang. Yesaya bertanya, apa yang engkau tunjukkan kepada mereka? Oh, semua yang ada ditunjukkan. Roh Kudus membuat tiap-tiap orang dari negara-negara yang tetangga, yang berdagang, bengong. Kok mereka bisa berbicara pakai bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, ayat 8. Kok bisa mereka mengatakan pakai bahasa kita?
semuanya tercengang-cengang dan sangat termang-mang. Apa arti semua ini? Mereka nggak mengerti. Ketika Roh Kudus menerjemahkan, mereka nggak mengerti. Kok bisa jadi begini? Sebab ada 120 orang yang diubahkan. Amin. Bayangkan ketika seluruh jemaat Pulau Saya dipenuhkan Roh Kudus dan diubahkan, dunia akan tercengang, dunia akan kaget, dunia akan bingung kenapa bisa begini. Sebab tidak ada seorang manusia siapapun dia dapat mengubahkan orang lain kecuali Roh Kudus. Dan itulah yang menjadikan gereja Tuhan berubah. Bukan kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi dengan merubah wajah. Tidak, bukan. Tetapi Roh Kudus mengubahkan hati kita. Roh Kudus menjadikan manusia baru, manusia yang tidak lagi hidup dengan keakuan kemarin firman Allah berkata, tapi hidup manusia yang diubahkan untuk kemuliaan Allah. Amsal 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ada yang berubah, sebab ketika Roh Kudus dijanjikan itu dicurahkan, ia tidak cuma datang dan memanifestasikan dirinya dengan bahasa, tidak, tapi manusia dalam yang diubahkan. Salah satu sifat daripada orang Yahudi, orang Israel yang tinggal di luar tanah Yudea disebut dengan orang Yahudi. Nah, ketika mereka diubahkan oleh Roh Kudus yang nyata, yang jelas nyata, apa sih yang terjadi ketika seorang diubahkan oleh Roh Kudus? Ayat 42 berkata, mereka sekarang berubah menjadi orang-orang yang bertekun. Mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, bertekun dalam hal memecahkan roti, dan bertekun dalam doa. Ada kebutuhan yang sangat yang terjadi di akhir zaman. Satu pelayanan yang diminta saya untuk menyampaikan di satu gereja, pelayanan itu untuk mengingatkan, aduh minta ampun tante, di tempat kami susah sekali diajak berdoa. Dalam hati saya berkata, sama saja. Aduh tante, minta tolong disampaikan bagaimana caranya untuk bisa diajak berdoa. Bodoh. Akhir zaman sukarnya orang diajak berdoa. Sukarnya. Iblis tidak membuat kita berhenti beribadah, enggak. Dia tidak akan lakukan, sebab dia tahu kalau dia lakukan itu percuma. Pasti orang-orang buat saya tetap aja ibadah. Tapi ada yang bisa dibuat oleh iblis, memberikan roh malas berdoa. Itu roh juga, roh malas berdoa. Kalau diajak berdoa, pasti nggak sampai 5 menit. Ada indikasi
komunikasi, ada keberadaan roh manusia dibuat segan berdoa, dibuat malas berdoa, dibuat enggan. Ada satu kehidupan doa yang ditinggalkan, itu saja cukup untuk meruntuhkan semua iman kita. Ketika roh doa mulai kurang, habis, cukup itu. Kalau kita sudah tidak mau berdoa, pasti bukan cuma kelemahan yang datang, kekuatan pun kita gak punya. Jadi iblis tahu, sangat tahu bagaimana caranya membuat kita lemah. Tahu, tidak tiba-tiba jadi lemah, tidak, tapi ada proses. Lalu orang-orang yang sudah enggan berdoa gampang saja ditumbangkan, sebab doa adalah kekuatan kita. Nah sekarang doanya ini yang dipatahkan, doanya ini yang dibuat segan, doanya ini yang dipakai alasan yang capek lah, yang rasa dingin lah, yang gak bangun lah, yang kebablasan lah. Gampang untuk mematahkan mereka, bikin saja mereka tidak suka berdoa, habislah mereka. Iblis tahu kekurangan kita, saudara tahu kekurangan jemaat Tuhan, tahu. Dibuat segan lah, nanti terlambat lah kalau doa pagi. Itu taktik iblis, saudara. Itu taktiknya iblis. Begitu kita enggan berdoa, begitu kita malas berdoa, sudah cukup kata iblis. Udah, kita tinggal tunggu aja. Sebentar lagi dia juga tumbang. Gak perlu payah-payah kita, gak perlu susah payah. Kita buat mereka begini, pakai cara ini. Gak perlu. Bikin aja mereka, tiupkan roh malas berdoa. Dan kalau gereja sudah malas berdoa, itu yang terjadi di akhir zaman ini, maka cukuplah sebentar lagi pada tumbang. Di situ kekhawatiran saya. Ketika kita mulai enggan berdoa, ketika kita mulai enggan memuji Tuhan, menyembah, pada waktu itu iblis sudah menang sebelum dia pegang piala. Dia sudah menang dulu. Sebelum lihat kita berjatuhan, belum. Bikin saja, tiupkan saja roh malas berdoa. Bagaimana ya tante ya caranya ya? Ibu Gembala pesan kepada saya, tolong kasih tahu sama Ibu Lili untuk dikasih gebrakan untuk berdoa. Aduh, gak bisa digebrak. Untuk diajak berdoa gak bisa digebrak. Itu timbul dari kerinduan, timbul dari hati yang mengasihi Allah. Rupanya di sini intinya, kamu sudah tinggalkan kasih yang mula. Ketika kasih mula-mula itu hilang dari kita, maka semua kasih kita kepada Allah, karena doa adalah ngobrol kita dengan Tuhan, bicara kita dengan Allah. Dan ketika kita sudah enggan berdoa, berarti kita sudah enggan bicara, ngobrol dengan Allah. Ketika rumah tangga sudah hilang komunikasi, maka sebentar lagi rumah tangga itu akan runtuh. Komunikasi adalah cara yang terbaik untuk mempertahankan keluarga. Ketika sudah mulai hilang, habis kalau ngomong sebentar berantem, kalau ngomong sebentar berantem, udah lebih baik ngomong sebelumnya aja lah. Cara iblis meruntuhkan keluarga pun demikian. Dibuat miskomunikasi.
masih dipegang. Jam berapa ini ya? Aku udah ngantuk ya. Yang diajak untuk mengerti, ngobrol aja, biar kafilah jalan terus. Anjing menggonggong biasa aja. Orang tua sudah kasih sen supaya cepat-cepat pulang. Anak-anak yang ngobrol tambah asik. Tapi ketika sudah berumah tangga, malas. Habis kalau mama sebentar berantem, ngomongnya enak-enak berantem belakangnya. Udahlah, udah mendingan udah ngomongnya seperlunya aja. Makanya mau kemana? Mana aja. Ada pembicaraan tapi sudah mulai. Ketika kita mulai berhenti komunikasi dengan Allah, itu sudah tanda kita sebentar jauh dari Tuhan. Hanya dua, dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan. Ketika kita dekat Tuhan, setan jauh. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, ya sudah tahu kan. Ketika kita jauh dari Tuhan, setannya dekat. Gereja Tuhan diubahkan yang pertama, diubahkan mereka menjadi orang yang bertekun dalam pengajaran. Oh, rakus firman Allah. Mereka bertekun di dalam persekutuan, akrab satu dengan yang lain, nggak gontok-gontokan, nggak cari-cari salah, nggak saling menjatuhkan, nggak saling ngomongin, tapi mereka tekun di dalam persekutuan. Kalaupun ada kelemahan, tutup dengan doa, tutup dengan darah Yesus. Mereka bertekun dalam memecahkan hati. Persekutuan dieratkan dengan perajaman kudus, dan mereka terus berdoa. Wajah gereja yang baru adalah wajah gereja yang diubahkan oleh Roh Kudus. Ini doa kita, kerinduan kita. Kenapa saya ajak saudara untuk doa puasa 3 hari? Kita kejar bentuk-bentuk baru dari apa yang gereja Tuhan sudah pernah lakukan. Saya ajak saudara-saudaranya mendaftarkan diri untuk ikut dalam doa puasa 3 hari. Bukan cari-cari acara, tapi kita sedang sangat membutuhkan doa. Dan saya harap ini merupakan kerinduan dari kita bersama. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kerinduan kita dengan Allah, menjadikan kita cari Tuhan.